Pernahkah Anda merasa sulit untuk menggerakkan diri? Ada saat-saat ketika hari terasa berat untuk dimulai, di mana kita lebih memilih tetap di tempat tidur daripada menghadapi dunia luar. Namun, di dalam kegelapan itu, terdapat cahaya kebijaksanaan kuno stoikisme yang dapat membantu kita menemukan kembali semangat yang hilang. Seperti kata Seneca, ketika kita tidak tahu ke arah mana kita harus berlayar, tidak ada angin yang akan menguntungkan kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 8 langkah sederhana namun efektif yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip stoik. Langkah-langkah ini bukan sekadar tips, melainkan serangkaian praktik yang dapat membantu kita mengatasi kemalasan dan menghidupkan kembali semangat kita. Mari kita bersama-sama menjelajahi bagaimana kebijaksanaan ini bisa menjadi kunci untuk memulihkan energi dan motivasi kita. Sebelum kita memulai, saya mengundang Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Langkah pertama. Sadari bahwa waktu itu berharga. Setiap detik yang berlalu adalah bagian tak tergantikan dari hidup kita. Waktu adalah hadiah yang kita terima hanya sekali, tanpa bisa kita putar kembali. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, hidup adalah permainan yang singkat, tetapi seni yang panjang. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa meskipun waktu terasa panjang di depan kita, namun setiap detik yang kita lewati adalah bagian yang tak akan terulang. Saat kita merasa malas, ingatlah bahwa tiap momen yang terlewatkan takkan pernah kembali lagi. Kita berdiri di ambang waktu yang tak terbatas, namun terbatas pula waktu yang kita miliki untuk menjalani hidup ini. Bayangkan seperti sebuah sungai yang mengalir deras, airnya tidak pernah berhenti mengalir, begitu pula dengan waktu. Kita adalah pemilik kapal kecil di sungai ini, di mana setiap keputusan dan tindakan kita menentukan arah yang akan kita tuju. Renungkanlah, apa yang telah kita lakukan dengan waktu yang sudah berlalu? Bisakah kita mengisi setiap detik dengan makna dan kebaikan, ataukah kita terbuang dalam kemalasan yang tidak bermakna? Seperti butiran pasir yang mengalir dari genggaman kita, begitulah waktu berlalu tanpa bisa kita tarik kembali. Momen yang terlewat adalah bagian dari cerita hidup kita yang tak bisa diubah lagi. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan bijak. Setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar, tumbuh, dan memberi yang terbaik bagi diri kita dan orang-orang terdekat. Mari kita renungkan. Apakah kita telah memanfaatkan waktu sebaik mungkin ataukah kita terlena dalam kemalasan yang hanya menghambat langkah kita menuju cita-cita dan impian? Hargailah setiap detik, karena di dalamnya terkandung potensi untuk mengubah hidup kita dan memberi dampak positif bagi dunia ini. Mari kita jadikan setiap detik berharga sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna, penuh cinta, dan penuh inspirasi. Langkah kedua. Tetapkan tujuan yang jelas. Kehidupan ini bagaikan lautan luas yang penuh dengan arus dan gelombang yang menghempaskan. Kadang kita merasa terombang-ambing, tidak tahu harus melangkah kemana. Seperti kata-kata bijaknya Seneca, tanpa tujuan yang jelas, hidup bagaikan layar yang terbentang di angin yang tak tentu. Namun, di tengah samudera ini, kita bisa menetapkan tujuan-tujuan kecil setiap harinya. Tujuan-tujuan kecil ini seperti bintang-bintang di langit malam yang memberi arah dan arti pada perjalanan kita. Misalnya, menyelesaikan pekerjaan, belajar hal baru, atau memberikan bantuan kepada orang lain. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah cerminan dari keberanian kita untuk mengevaluasi diri dan menghadapi tantangan dengan mantap. Marcus Aurelius mengingatkan kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk melayani dan memberi makna bagi orang lain. Dengan menetapkan tujuan-tujuan yang mempertimbangkan kebaikan bersama, kita tidak hanya membangun diri kita sendiri, tetapi juga dunia yang lebih baik.
Mari kita tuliskan tujuan-tujuan kecil hari ini sebagai panduan bagi perjalanan kita di lautan kehidupan ini. Dengan fokus dan tekad yang kuat pada tujuan-tujuan ini, setiap langkah kita menjadi bagian dari pembangunan impian dan kepuasan yang hakiki saat mencapainya. Setiap pagi adalah permulaan petualangan baru menuju impian kita. Dengan mengarahkan hati dan pikiran pada tujuan-tujuan kecil ini, kita membangun fondasi untuk impian yang lebih besar dan menemukan kebahagiaan dalam memberi makna bagi kehidupan orang lain. Kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi arti bagi dunia di sekitar kita. Dengan terus menetapkan tujuan-tujuan yang bermakna, kita tidak hanya tumbuh sebagai individu, tetapi juga sebagai pembawa perubahan positif bagi masyarakat di sekitar kita. Langkah ketiga. Fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Jangan biarkan yang tak dapat Anda kendalikan menghentikan langkah Anda. Alihkan pandangan pada apa yang bisa Anda atur dan kendalikan. Dengan begitu, Anda akan merasakan kekuatan yang mengalir dalam diri, membangkitkan semangat untuk melangkah lebih jauh. Seperti yang dinyatakan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik, ada hal-hal yang di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang kita mampu mengubah, sambil menerima dengan bijaksana segala yang di luar kendali kita. Bayangkan diri Anda sebagai kapten di atas bahtera kehidupan Anda sendiri. Di lautan kehidupan ini, kadang-kadang badai dan ombak besar datang menguji arah pelayaran kita. Kita tidak dapat mengendalikan cuaca atau arah angin, tetapi kita dapat mengatur layar dan kemudi kapal kita. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti menjaga stabilitas kapal dan menetapkan tujuan yang jelas, kita mengambil kendali atas nasib kita sendiri. Ketika terjebak dalam kekhawatiran tentang hal-hal yang di luar kendali, seringkali kita lupa bahwa kekuatan sejati ada pada apa yang kita pilih untuk fokuskan. Kita mungkin tidak dapat mengubah perbuatan orang lain atau mengontrol apa yang terjadi di dunia, namun kita dapat mengelola cara kita meresponsnya. Dengan memilih sikap yang tegar dan bertanggung jawab dalam menghadapi setiap hari, kita menemukan kembali kekuatan dan motivasi dalam diri. Dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, Anda tidak hanya mengambil alih arah hidup Anda, tetapi juga menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Ini bukan tentang mengabaikan kesulitan, melainkan tentang mengarahkan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar dapat membawa perubahan. Setiap langkah yang Anda ambil menjadi lebih bermakna karena Anda tahu bahwa Anda bertindak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab atas keputusan Anda sendiri. Mari kita mulai dari sini untuk merenungkan lebih dalam. Ketika kita memahami bahwa kekuatan sejati ada dalam kemampuan kita untuk memilih respons terbaik, kita tidak hanya menguasai hidup kita sendiri, tetapi juga menemukan motivasi yang mendalam untuk menghadapi setiap hari dengan tekad dan keberanian yang sejati. Langkah keempat. Temukan kekuatan dalam diri sendiri. Di setiap perjalanan hidup ini, kita menghadapi berbagai rintangan dan ujian. Seperti seorang petualang yang menembus hutan belantara, kita juga harus siap mengarungi badai yang menerpa langkah-langkah kita. Terkadang, dalam keheningan malam, rasa malas menghampiri dan menghalangi langkah kita menuju cita-cita yang membara di dalam hati. Namun, di dalam setiap diri kita terdapat kekuatan yang tak terduga. Sebagaimana bunga yang tumbuh subur di antara bebatuan, keberanian dan keteguhan adalah teman setia dalam menembus gelapnya tantangan. Jangan biarkan dirimu terpuruk dalam kabut ketakutan atau keraguan. Bangkitlah dengan api semangat yang membara di dalam jiwa. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar menuju penemuan diri yang lebih dalam. Seperti ombak yang tak kenal lelah menghantam karang, kita pun harus menghadapi segala rintangan dengan hati yang teguh. Jadilah pribadi yang mampu menaklukkan diri sendiri, menemukan kekuatan sejati yang mengalir dalam dirimu. Dalam kata-kata Marcus Aurelius,
Hambatan yang menghadang adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Temukan arti sejati dari setiap rintangan yang menghalangi, dan jadikan mereka batu loncatan untuk tumbuh dan berkembang. Hidup adalah medan perang yang indah, tempat di mana setiap tantangan adalah peluang untuk melampaui batas diri sendiri. Mari kita bersama-sama menjelajahi kekuatan yang ada dalam diri kita. Jadikan setiap hari sebagai langkah menuju potensi tersembunyi yang menanti untuk diwujudkan. Dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, kita bisa mengatasi semua badai dan menghantarkan diri menuju cahaya yang bersinar terang bagi dunia ini. Langkah kelima. Refleksi diri dan evaluasi. Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan kesibukan dan tantangan, kadang kita merasa terjebak dalam malas yang sulit diatasi. Seringkali kita bertanya pada diri sendiri, mengapa aku merasa seperti ini? Apa yang bisa aku perbuat untuk bangkit? Saat-saat seperti ini mengingatkan kita pada kata-kata bijak Epiktetus, seorang filsuf Stoik, yang mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar sulit, kecuali yang tampak sulit bagi kita. Melalui refleksi diri, kita bisa mengidentifikasi akar dari perasaan malas tersebut. Dengan memahami alasan di baliknya, langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini pun akan lebih jelas. Diperlukan ketekunan dan keberanian untuk melangkah maju. Seperti seorang arsitek yang merancang bangunan kokoh, kita dapat mencoba menemukan kebiasaan baru atau sudut pandang yang memberikan dorongan. Mungkin dengan merancang jadwal yang lebih terstruktur atau memberikan waktu untuk istirahat yang cukup, semangat yang terkubur bisa kembali muncul. Seperti yang diungkapkan Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang bijaksana, bahwa kebahagiaan atau kesengsaraan manusia sangat dipengaruhi oleh pikiran mereka sendiri. Melalui refleksi yang jujur dan penuh kasih terhadap diri sendiri, kita dapat menemukan kekuatan sejati dan motivasi yang mendorong kita untuk berubah. Mari kita menjelajahi potensi tersembunyi dalam diri kita dan menggali makna yang lebih dalam dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan tekad yang baru, kita bisa memulai hari ini dengan semangat untuk menemukan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Bersama-sama, kita dapat tumbuh dan menginspirasi orang lain dalam perjalanan hidup ini. Langkah keenam. Jadikan tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada cobaan yang tidak terduga, bagaikan ombak yang datang tak diduga di lautan kehidupan kita. Namun, dalam ajaran Stoikisme, kita diajarkan bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Seperti kata Marcus Aurelius, seorang bijak dari zaman Romawi, setiap rintangan yang menghadang adalah jalan yang harus kita tempuh. Jangan lupa, di balik setiap tantangan terdapat peluang untuk kita memperbaiki diri. Bayangkan dirimu sebagai seorang pelaut yang sedang mengarungi lautan yang tenang. Tiba-tiba, badai menerpa dengan keras, menggoncangkan kapalmu. Tantangan ini bukan hanya menguji kekuatan fisik kapalmu, tetapi juga ketangguhan dan kesiapan batinmu sebagai pelaut. Saat angin bertiup kencang dan ombak bergulung-gulung, sikap tegar dan ketenangan hati menjadi penentu kelangsungan hidupmu. Hanya dengan mempertahankan kedamaian dalam batin, kapalmu mampu melewati badai ini dengan selamat. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada tantangan yang menguji keberanian dan ketahanan kita. Mungkin itu adalah masalah besar di tempat kerja, pertikaian dalam hubungan, atau bahkan perjuangan dalam mencapai impian pribadi. Di saat-saat seperti itu, sikap kita dalam menghadapi tantangan mencerminkan seberapa dalamnya keteguhan dan keberanian yang kita miliki. Namun, perlu diingat bahwa tantangan bukanlah sekadar ujian tanpa arah. Mereka adalah kesempatan bagi kita untuk melampaui batas diri yang kita pikirkan sebelumnya, untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Seperti besi yang ditempa dalam bara api, setiap tantangan yang kita hadapi menguatkan dan mempertajam keberanian serta kebijaksanaan kita.
Jadi, mari kita hadapi setiap badai dengan tekad yang bulat dan hati yang lapang. Biarkan setiap tantangan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan dan kedewasaan. Hanya dengan melewati masa-masa sulit ini dengan penuh kesadaran dan ketenangan, kita dapat menemukan arti sejati dari pertumbuhan dan pembelajaran dalam hidup ini. Langkah ketujuh. Ciptakanlah kebiasaan positif. Di dalam hidup ini, kita dipanggil untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ketika kita hidup dengan disiplin dan tanggung jawab, kita mampu mengatasi segala rintangan yang disebabkan oleh kemalasan. Mulailah dengan langkah kecil yang konsisten, dan biarkan kebiasaan baik ini tumbuh menjadi kekuatan yang mengarahkan langkah kita setiap hari. Hari demi hari, kita belajar untuk memberikan yang terbaik dari diri kita. Setiap keputusan kecil yang kita ambil, membentuk jalan yang kita tempuh. Dalam setiap langkah, kita menemukan potensi untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kebiasaan baik adalah cahaya yang mengarahkan kita melalui kegelapan, seperti bintang yang bersinar di malam yang gelap. Mereka adalah teman setia yang mengingatkan kita untuk tetap teguh pada tujuan kita. Bayangkan kebiasaan menyisihkan waktu setiap pagi untuk refleksi diri atau menetapkan tujuan harian. Praktik sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, akan memperkuat ketahanan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Seperti kata Seneca, tidak ada angin yang menguntungkan bagi pelaut yang tidak tahu kemana tujuannya. Dalam hidup, kita juga harus tahu arah tujuan kita dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan tekad dan keberanian. Keteraturan dalam kebiasaan kita adalah kompas yang membantu kita tetap pada jalur yang benar, menghindari godaan untuk menyerah pada kemalasan. Saat kita berkomitmen untuk melakukan yang terbaik, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, mari kita jadikan hari ini sebagai titik awal. Mari kita hadapi tantangan dengan keyakinan dan keteguhan hati. Karena di dalam perjalanan ini, setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap pilihan yang kita buat, membentuk jejak yang akan kita tinggalkan di dunia ini. Kita mampu mencapai lebih dari yang kita bayangkan, jika kita bersedia untuk melangkah maju dengan tekad yang bulat. Mari kita membangun kebiasaan positif, bukan hanya sebagai rutinitas harian, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu menunggu kesempatan sempurna. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk memulai. Karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada impian kita. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Langkah ke-8. Bersyukur dan temukan kebahagiaan dalam hal kecil. Terkadang dalam kehidupan, kita sering melupakan betapa pentingnya bersyukur atas hal-hal sederhana yang kita miliki. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, ketika kamu bangun pada pagi hari, pikirkanlah apa yang berharga dalam hidup ini, bernapas, berpikir, berbahagia. Saat hari-hari terasa berat dan semangat kita meredup, mari kita coba mengubah sudut pandang dengan menghargai kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dengan memanjatkan rasa syukur, kita tidak hanya membuka pintu untuk kegembiraan, tetapi juga menemukan semangat baru untuk menghadapi tantangan setiap harinya. Bayangkan saat pagi hari, ketika kamu membuka jendela dan merasakan hembusan udara segar yang menyegarkan wajahmu. Meskipun itu mungkin hal kecil, namun momen itu bisa memberikan kebahagiaan yang mendalam. Begitu juga saat kita duduk bersama, menikmati sajian sederhana, namun penuh arti bersama keluarga. Di sini, di kebersamaan itu, kita menemukan betapa berharganya momen-momen yang sederhana. Saat kita merasa terbebani oleh rutinitas yang menjemukan, seringkali kita cenderung fokus pada apa yang belum tercapai atau yang tampaknya kurang dalam hidup ini. Namun, cobalah untuk sejenak melihat sekeliling dan menghargai keindahan di sekitar kita.
Mungkin seperti yang disampaikan oleh Seneca, itu adalah senyum dari seorang teman atau keluarga yang memberi dukungan, atau bahkan kesempatan untuk belajar hal baru yang memperluas pandangan kita. Dengan merenungkan momen-momen kecil ini, kita belajar untuk lebih menghargai kehidupan yang kita jalani. Bersyukur bukan hanya tentang menghitung berkah yang kita terima, tetapi juga tentang mengubah perspektif kita menjadi lebih positif. Perjalanan ini membawa kita pada kesadaran bahwa kebahagiaan seringkali terletak pada kesederhanaan dan penghargaan atas hal-hal kecil dalam hidup. Jadi, mari kita mencoba untuk lebih sering mengucapkan terima kasih atas hal-hal yang sering kita anggap sepele. Dengan begitu, kita tidak hanya membuat hari-hari kita lebih berarti, tetapi juga membawa kegembiraan kepada orang-orang di sekitar kita. Dalam setiap langkah kecil ini, kita menemukan potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bahagia. Demikianlah 8 langkah stoikisme yang dapat membantu kita mengatasi rasa malas. Hari-hari yang baru selalu menjadi peluang untuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jangan biarkan kemalasan menghalangi langkah kita. Tetaplah semangat dan terus maju. Hari ini, kita telah mempelajari bagaimana menghadapi rasa malas dalam kehidupan kita. Saat kita merasa ingin menyerah, ajaran stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan bijaksana. Ambillah setiap kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita memilih untuk bergerak maju, kita menghargai waktu yang telah diberikan kepada kita. Hidup ini adalah perjalanan yang memberikan kita kesempatan untuk mencapai keberhasilan. Tetaplah bersemangat dan jangan biarkan rintangan menghalangi langkah kita. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan melalui like, komentar, subscribe, dan berbagi video ini, saya mengucapkan terima kasih yang tulus. Sampai jumpa dalam perjalanan kita berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.